Hasil akhirnya adalah keadaan mantap. Karena rembesan pasif diimbangi oleh pemompaan aktif, konsentrasi ion kalium dan natrium di cairan intrasel dan cairan ekstrasel itu tetap konstan. Ini memastikan bahwa potensial membran istirahat tetap stabil pada nilai minus 70 mV. Lalu ada studi kasus kedua, sel otot jantung, ritme yang bergantung pada keseimbangan energi. Jadi setiap detak jantung itu memasukkan 10 juta ion natrium ke dalam sel miokard. Jika tidak dikoreksi, maka natrium itu akan naik dan jantung akan berhenti. Tapi pompa natrium kalium itu bekerja 3 kali lebih cepat di jantung daripada di neuron. Keadaan mantap di jantung berupa rembesan natrium selama diastol kurang lebih 50.000 ion per detik. Lalu pompa itu mengeluarkan sekitar 150.000 natrium per detik, juga mengimpor kalium untuk mempertahankan potensial keseimbangan kalium yang berupa minus 92 mV. Untuk data kuantitatifnya 30% ATP jantung itu digunakan untuk pompa natrium kalium. Tanpa ini, natrium itu naik sehingga natrium atau kalsium exchanger bekerja terbalik. Lalu kalsium itu masuk sehingga terjadi kontraksi spasmodik, ujung-ujungnya terkena aritmia. Untuk patologinya, jadi pada gagal jantung kronis, ekspresi pompa natrium kalium itu turun 40% sehingga natrium itu tinggi, sehingga kalsium itu overload yang ujungnya pada disfungsi diastolik. Sebagai bahan refleksinya, jadi jantung itu tidak berdetak karena kekuatan otot, tapi karena keseimbangan halus antara kebocoran dan pemulihan antara pasif dan aktif. Intinya, ini menunjukkan bahwa pompa natrium kalium adalah penjaga gerbang yang menjaga stabilitas lingkungan internal sel. Ketiga, perbedaan antara keadaan mantap dan keseimbangan dinamik. Jadi, apa sih perbedaan antara keadaan mantap dan keseimbangan dinamik? Jadi, keadaan mantap itu memerlukan energi tambahan untuk mempertahankan stabilitas seperti aktivitas pompa natrium kalium. Sementara keseimbangan dinamik itu tidak memerlukan energi karena gaya-gaya pasif sudah saling mengimbangi. Lalu, kenapa sih keadaan mantap itu lebih relevan untuk menjelaskan potensial membran istirahat dibandingkan keseimbangan dinamik? Karena potensial membran istirahat itu memerlukan energi tambahan dari pompa natrium kalium untuk mengimbangi rembesan pasif, sehingga lebih sesuai dengan konsep keadaan mantap daripada keseimbangan dinamik. Kemudian, apa sih yang terjadi jika energi untuk mempertahankan keadaan mantap itu habis? Jika energi untuk mempertahankan keadaan mantap itu habis, maka sistem akan kehilangan kemantapan dan konsentrasi ion itu akan berubah sehingga menyebabkan gangguan pada potensial membran istirahat. Jadi, bayangkan sebuah mobil balap yang sedang bergerak di lintasan oval. Mobil ini terus bergerak tetapi kecepatannya tetap stabil karena tenaga mesin itu mengimbangi gesekan dengan jalan. Nah, dalam tubuh kita, keadaan mantap itu mirip dengan mobil ini. Sementara keseimbangan dinamik itu lebih mirip dengan benda diam yang tidak memerlukan energi tambahan. Untuk keadaan mantapnya,